Hadirin jamaah Majelis Taklim yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita tidak terasa waktu, usia kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tanggal keberapa ini? Sya'ban, kemarin nisfu Sya'ban hari Sabtu ya. Berarti lebih kurang 18 atau 17 bulan Sya'ban. Berarti kita sudah pertengahan nisfu Sya'ban ini. Ya sudah lewat. Kita tinggal di ujung atau di awal pintu gerbang Ramadan ini, sebentar lagi. Lebih kurang bulan Ramadan sekitar 12 hari lagi berarti Pak. Lebih kurang ya. Jadi alhamdulillah kita harus antusias. Kita harus semangat ya, optimis kalau bahasa keren ya, jangan pesimis, optimis ya, dengan giroh yang tinggi, semangat yang tinggi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Jadi sebagaimana yang kita sering bacakan doa dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah disampaikan ya, sudah sering kita baca doa, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa. Insyaallah Bapak udah hafal ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kepada kami ya, kepada kita semua, fi Rajaba di bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban ya. Wa ballighna Ramadana, ya Allah sampaikanlah usia kami, umur kami sampai bulan Ramadan, hingga bulan Ramadan yang akan datang. Tinggal berapa hari lagi. Mudah-mudahan doa ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Makanya terus kita baca doa ini ya, sampai bulan Ramadan ya. Karena subhanallah merupakan karunia, nikmat yang sangat besar ya, apabila kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ya. Kita bisa mengalami kembali dan kita bisa beribadah ya di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan sebagaimana kita maklumi, sebagaimana kita sudah pahami, bulan Ramadan adalah merupakan bulan syahrun mubarak, syahrun magfirah, syahrun itqu minan nar. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan pembebasan daripada api neraka. Subhanallah. Insyaallah nanti disampaikan ya, dijelaskan tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan ya. Nah,
Hadirin Bapak-bapak jamaah majelis taklim yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah. Walaupun Ramadannya belum tiba, belum masuk bulan suci Ramadan, tapi tidak ada salahnya, alangkah baiknya kalau kita persiapan ya dari sekarang ya, kita sampaikan, jelaskan tentang persiapan-persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan, termasuk keutamaannya, fadilahnya ya, kemudian keistimewaan bulan Ramadan ya. Maksudnya apa? Supaya menjadikan motivasi, dorongan, spirit ya, semangat kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nantinya. Baik, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, Pak, kita harus punya semangat ya. Harus merasa senang. Ini. Harus merasa galak, senang, suka, rindu dengan bulan Ramadan. Ini harus ditanamkan ini. Ya, kenapa? Karena apabila hati kita sudah merasa senang ya, merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka kita nanti akan semangat ya untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Maka ini perlu ditanamkan sifat apa? Kegembiraan ya, keantusiasan ya, dengan gembira yang riang ya. Sebagaimana baginda Rasulullah, para sahabat-sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf, begitu mau masuk bulan Ramadan, baginda Rasulullah, para sahabat merasa senang ya. Bahkan sudah isti'dadan ya lidukhuli Ramadan, sudah mempersiapkan baik secara fisik maupun secara rohani. Udah disiapkan itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Nah ini, makanya ada dalam salah satu hadis Nabi termaktub dalam kitab Durratun Nasihin, dikatakan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, maka kata Nabi, haramallahu jasadahu ala niran. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Subhanallah. Bayangkan Pak, ini baru senangnya. Merasa bahagia, merasa senang, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bayangkan, apalagi kalau kita melaksanakan ibadah, betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Subhanallah, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini baru senangnya saja, baru gembira dengan kemasuknya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk api neraka, daripada api neraka. Ini maknanya gimana? Maksudnya bukan cuma sekedar kita bahagia, bukan hanya sekedar kita senang kedatangan bulan Ramadan, tapi yang paling penting, ini yang paling penting, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan, menggunakan bulan Ramadan semaksimal mungkin.
Ya, semaksimal mungkin. Ini yang paling penting. Jadi pertanyaannya bagaimana kita senang, bahagia, tapi tidak beribadah, tidak melaksanakan amalia di bulan Ramadan. Ya, mohon maaf, mungkin tidak puasa, tidak sholat taraweh, tidak tadarus, ya, tidak sodako dan amal-amal soleh yang lainnya di bulan Ramadan. Bagaimana itu? Apa cukup dengan bahagia saja? Jadi pertama, ya, yang Allah janjikan dan Nabi janjikan ini, orang yang bahagia, senang, antusias kedatangan bulan Ramadan, lalu setelah masuk bulan Ramadan, ya, kita pun betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasanya, ibadah sholat taraweh, qiyamul lail, sodako, ya kan, apalagi itu tadarus Al-Quran dan sebagainya. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah, masuk surga dan Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Makanya itku minanar tadi kan. Ini salah satu. Nah, ini yang pertama. Jadi harus bahagia dulu. Ya nih, insyaallah. Kalau maaf ya. Kenapa? Karena maaf. Ini sudah mulai masuk bulan Ramadan, ini setan udah mulai nih. Ya? Nanti dijelaskan. Sudah mulai menerapkan, memasukin persepsi-persepsi yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif nih. Wah, ini sebentar lagi masuk Ramadan nih, tadarus lagi, sholat taraweh lagi, ya, itu kan capek lagi waktu istirahat, nggak bisa udud merokok pada waktu siang lagi nih. Macam-macam. Ini hati-hati Pak, ini persepsi setan nih, ya, bisik-bisikan setan supaya kita putus asa atau tidak semangat menyambut Ramadan. Ya. Nah, jadi ini persepsi-persepsi setan yang konyol, ya, atau yang negatif, ini harus dihindarkan, ya, harus dihindarkan Pak. Aduh, ini masuk lagi Ramadan lagi ini, yang biasanya bangun jam 7, jam 6, ini sudah harus bangun jam setengah 4, ya, jam 4, setengah 5 sahur. Harus sholat taraweh lagi. Awas, hati-hati Pak, ini bisikan-bisikan setan ya. Ya, persepsi-persepsi yang negatif. Masukin sugesti-sugesti yang positif. Ini, ya, kita harus sugesti yang positif. Apa sugesti? Sugesti itu niat, azam, tekad yang kuat. Ini, ya, kita insya Allah nih, Ramadan yang akan datang gini akan lebih meningkat, ya, lebih meningkat, ya, lebih semangat, lebih rajin beribadah kepada Allah. Ya, itu. Ya, jadi ada sugesti-sugesti, nih iktikad, tekad, azam, niat yang betul-betul yang kuat. Nah, ini harus tanamkan, ya, tanamkan. Jadi insyaallah, makanya harus diniatan atau diiktikadkan, ditekadkan di hati, ya Allah, bulan Ramadan yang akan datang ini seakan-akan bulan Ramadan terakhir. Ini seakan-akan bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Subhanallah. Kenapa? Supaya ditanamkan itu. Nah, kalau kita punya pikiran, punya anggapan, punya iktikad bahwa Ramadan besok ini seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita, ya, berarti kita akan betul-betul, ya, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan. Karena namanya terakhir, persiapkan diri, ya. Tapi kalau kita punya anggapan bahwa Ramadan ini akan bukan terakhir dan merupakan ini akan ketemu lagi dan Ramadan selanjutnya berikutnya akan santai-santai kan, kurang semangat, itu kan, kurang semangat, kurang antusias. Nah, ini penting. Nah, makanya para ulama-ulama salaf, para tabi'in begitu. Ya, bahkan para nabi, para sahabat, para tabi'in, mereka beliau-beliau, ya, ingin setiap tahun itu dijadikan Ramadan. Ya. Setiap tahun itu jadikan bulan Ramadan. Subhanallah. Maksudnya apa? Itulah tadi. Ya, karena saking besar, banyak sekali, ya, keagungan, fadilah, keistimewaan pahala di bulan Ramadan.
Subhanallah. Insyaallah. Nah, ini persiapan pertama. Kemudian yang kedua, karena waktunya pun agak ini, mohon maaf ya, insyaallah dipercepat. Persiapan, kita harus mempersiapkan secara keilmuan. Ini ilmunya. Ya, persiapkan dulu ilmunya. Persiapkan dulu bekal-bekal untuk Ramadan tuh apa? Ya. Bahasa Jawanya apa? Sinaung ya. Harus sinaung. Harus banyak belajar. Ya. Banyak belajar. Nah, ini masih ada waktu lebih kurang berapa? 13 hari lagi. Ya, atau 15 hari lagi. Kita persiapkan dari sekarang. Ya. Coba pelajari hukum-hukum syarat rukunnya masalah puasa Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Ya. Perkara-perkara hal-hal yang merusak pahala Ramadan. Ini dipelajari juga dari sekarang. Ya. Supaya nanti begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap dibekali dengan ilmunya. Ya kan? Sudah siap dengan ilmu. Ya, supaya nggak keliru. Nanti kalau belum dipelajari ilmunya, perkara-perkara yang batalkan puasa apa aja ya, bingung ini. Kan nggak tahu. Kira nanti maaf keluar angin batal puasa, nangis batal, ya ini kan salah nanti, kan? Nah ini perlu dikaji, ya. Ya insya Allah nanti sama tengku-tengku atau mubalik atau guru-guru kita akan dijelaskan ya secara fikihnya, ya tentang perkara yang membatalkan puasa, syarat rukun puasa. Karena ini waktunya pun sempit, ya insya Allah. Nah, jadi Abi hanya sekedar menyampaikan motivasi fadilah keutamaan Ramadan saja. Ini insyaallah. Ya. Padahal sebetulnya kan nangis, ya, kentut atau apa, berkumur hanya berkumur atau meludah, ya, atau mandi, ya, atau apa namanya? Kurang sikat gigi atau mandi besar itu kan tidak membatalkan puasa selama tidak ada benda air yang masuk ke rongga mulut atau ke dalam perut, ya, ke dalam. Nah, coba nanti digali. Nah, ini perlu dipelajari dari sekarang. Ya, perlu dipelajari. Terus awal waktu, mana awal Ramadan, mana awal puasa, dari mana batas waktunya puasa sampai mana batas waktunya, ini harus dipelajari dari sekarang. Ya. Ini sekilas batas awal ya berpuasa min tulu'il fajri ila gurubiha. Ini dari mulai apa? Terbit matahari sampai terbenam matahari. Ini batas puasa. Jadi jangan nanti ada persepsi atau anggapan kesan ya 3:30 atau sebelum imsak udah enggak apa? Berani makan lagi, berani minum lagi, ya udah anggapan bahwa udah masuk waktu puasa. Hati-hati. Nah, apa? Jadi imsak saja, ya 10 menit, 15 menit sebelum subuh itu masih bisa. Tafadhol silakan, ya. Cuman diperingati, diingatkan jangan kemablasan, ya jangan terus. Siap. Batasnya mana? Ya waktu subuh adzan itu, ya. Batas coba lihat dalam kitab-kitab fikih. Makanya min tulu'il fajri dari mulai terbit matahari sampai mana? Sampai maghrib. Waktu maghrib. Ini kan batasnya. Jangan punya anggapan udah imsak nih, udah ini nanti udah boleh. Kita belum sahur sampai enggak sahur akhirnya kan karena udah 15, padahal 15 menit lagi 20 menit sebelum subuh masih ada waktu kan. Nah gini. Ini ilmunya tuh. Ya. Nah, gitu. Atau berbukanya nih, walaupun 5 menit, 3 menit sebelum maghrib jangan dulu, tahan dulu. Harus pas maghrib. Ya kan? Nah, ini. Nah, jadi yang kedua, persiapkan dulu ilmunya, ya. Persiapkan dulu ilmunya, hukum-hukum, ya, syarat rukun puasa. Terutama yang membatalkan puasa, yang merusak pahala puasa ini penting sekali. Ya, jangan nanti kita capek-capek
berpuasa tapi hanya kebagian lapar dan dahaganya, haus. Ya, gini. Nah ini jangan sampai. Ya, nanti masuk ke hadis Nabi. Bagaimana? Kam min shaimin laisa min syamihi ilal aswal ju'. Ini kan. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya kebagian lapar dan dahaganya saja, haus dan dahaga. Ya, ini. Apa itu? Karena tidak bisa menjaga, memelihara ya perkara-perkara yang merusak puasa tadi. Ya. Mana? Maaf. Ya.